Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang sering bikin bingung teman-teman yang baru belajar web development, arsitektur aplikasi. Gimana sih sebenarnya alur data dari browser sampai ke database itu bisa beda-beda banget tergantung pola yang dipakai. Nah, di video ini kita bahas 7 pola arsitektur yang paling umum dipakai di industri. Dari yang paling sederhana buat pemula sampai yang dipakai perusahaan gede kayak microservices. Santai aja, kita bahas pelan-pelan pakai diagram biar gampang dicerna. Kita bakal bahas 7 pola. Pertama ada monolith tradisional. Ini biasanya yang pertama kali kita pelajari waktu belajar PHP native. Kedua ada server-side rendering kayak Laravel Blade, Rails atau Django. Ketiga ada SPA plus REST API. Nah, ini yang sedang saya pelajari dan mulai saya terapkan. Keempat ada SPA plus GraphQL. Kelima ada Jamstack buat website statis yang super cepat, dan keenam ada microservices untuk tim yang udah gede. Terakhir ada BFF backend for frontend buat aplikasi yang punya banyak platform kayak web dan mobile sekaligus. Oke, kita mulai dari yang paling klasik. Ini dia si klasik, monolith tradisional. Kalau teman-teman pernah bikin file index.php yang isinya ada query MySQL query langsung, terus di bawahnya langsung echo HTML. Nah, itu dia pola ini. Simple banget, satu file bisa ngurusin semuanya. Cocok banget buat landing page satu halaman, blog kecil, dan project belajar pertama kali. Tapi masalahnya, begitu aplikasinya makin gede, file ini bakal jadi spaghetti code. Jadi spaghetti code itu istilah pemrograman untuk kode yang tidak terstruktur atau rumit. Makanya susah di maintenance, kemudian susah di tes, dan front end sama back end-nya itu nyatu jadi satu. Jadi nggak bisa dipisah jadi tim. Naik satu level ada server-side rendering atau SSR. Di sini server yang bekerja keras. Dia ambil data dari database, terus render jadi HTML lengkap, baru dikirim ke browser. JavaScript-nya cuma dipakai untuk interaksi ringan aja, misalkan dropdown atau validasi form. Laravel Blade itu contoh paling gampang buat kita anak PHP. Ini bagus banget buat website yang butuh SEO tinggi kayak toko online atau blog, karena search engine bisa langsung baca HTML-nya tanpa nunggu JavaScript-nya jalan. Nah, ini dia pola yang sedang saya pelajari dan saya terapkan di project-project saya, yaitu ada SPA plus REST API. Di sini front end-nya React dan Vue yang render sendiri di browser. Sementara back end cuma tugasnya balikin data mentah dalam bentuk JSON. Jadi untuk back end dan front end itu bener-bener terpisah. Komunikasinya lewat fetch atau Axios ke endpoint API. Ini enak banget kalau teman-teman mau bikin web app yang interaktif kayak dashboard, atau bahkan back end yang sama bisa dipakai juga untuk aplikasi mobile. Sekarang kita naik ke variasi dari SPA, yaitu ada SPA plus GraphQL. Bedanya REST tadi di sini cuma ada satu endpoint saja. Nanti si klien alias front end-nya yang nentuin sendiri field apa saja yang mau diambil dari server. Jadi nggak ada istilah overfetching alias narik data yang nggak kepake. Ini biasanya dipakai kalau resource-nya banyak yang saling berelasi, dan tim front end-nya butuh fleksibilitas tinggi buat nentuin data sendiri tanpa harus minta endpoint baru ke back end. Lanjut ke pola E, Jamstack, singkatan dari JavaScript, API, dan markup. Konsepnya HTML-nya udah di-generate duluan waktu proses build, jadi tinggal disimpan ke CDN dan langsung disajikan super cepat ke user. Kalau butuh data dinamis, baru dia fetch ke API eksternal atau serverless function, kayak AWS Lambda atau Vercel function. Ini favorit banget buat blog, dokumentasi, atau landing page yang ngejar performa tinggi, karena nggak perlu server yang nyala terus-terusan. Sekarang masuk ke yang lebih kompleks, microservices. Konsepnya setiap fitur besar punya rumah sendiri. Bahkan database-nya juga sendiri-sendiri. Semua request dari browser masuk lewat satu pintu, namanya API Gateway. Baru diteruskan ke service yang sesuai, misalnya service out, service product, atau service order. Enaknya, tiap tim bisa develop dan deploy service-nya masing-masing tanpa ganggu yang lain. Tapi ini butuh tim yang udah gede, minimal puluhan engineer, karena kompleksitasnya tinggi banget, butuh message broker, service discovery, dan monitoring yang serius. Pola terakhir ada BFF, singkatan dari backend for front end. Ide dasarnya, tiap platform misalnya web, iOS, sama Android punya backend khususnya masing-masing yang tugasnya ngolah data biar pas sama kebutuhan platform itu. Jadi BFF web itu beda sama BFF mobile.
tapi ujung-ujungnya keduanya tetap manggil API umum atau microservices yang sama di belakang. Ini cocok banget buat aplikasi multi-platform yang punya kebutuhan tampilan data yang beda-beda. Misalnya mobil butuh response yang lebih ringkas dibanding web. Nah, biar makin gampang ingat, saya rangkum semuanya dalam satu table perbandingan. Kolom pertama ada pola arsitekturnya, terus tingkat kompleksitas, lalu ada scalabilitasnya gimana, dan paling cocok dipakai untuk project apa. Yang saya tandain hijau itu SPA plus REST API, karena itu yang saya pelajari dan mulai saya terapkan. Sweet spot antara gampang dipelajari tapi tetap scalable buat project klien beneran. Simpen tabel ini, siapa tahu nanti teman-teman kepake buat nentuin pola arsitektur project teman-teman selanjutnya. Nah, itu dia 7 pola arsitektur aplikasi web yang paling sering teman-teman temuin di dunia kerja maupun di project pribadi. Nggak ada yang paling benar di antara semuanya, semua tergantung skala project, ukuran tim, dan kebutuhan teman-teman. Kalau teman-teman baru belajar, mulai aja dulu dari monolith atau SSR biar paham dasarnya. Kalau projectnya udah butuh interaktif kayak dashboard, SPA plus REST API itu sweet spot yang paling pas. Kalau video ini membantu, jangan lupa like, subscribe, dan komen pola arsitektur apa yang paling sering teman-teman pakai di project teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.